Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu hari ini. Padahal libur panjang, tapi masya Allah ibu-ibu soleha tetap istiqomah duduk di sini. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang berkah, anak cucu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari sabda beliau, hadis arba'in yang Masya Allah ya, nggak terasa udah hadis ke-23 aja nih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini, dan yang terpenting lagi bisa menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengamalkannya, bisa mengikuti jejaknya, dan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya bahas hadisnya, seperti biasa, Qori'ah tolong bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Malikil Harits bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamlani ma bainas sama'i wal ardi was salatu nurun was sadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatun laka aw alaika kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Ya, sedekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, hadis ke-23 ini agak panjang. Boleh jadi pembahasannya sampai akhir tahun. Berarti istiqomah ya Bu, sampai akhir tahun tuh minimal. Hari ini kita bahas pokok bahasan yang pertama dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pokok bahasan di hadis ini. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu, biar nggak rancu ya Bu. Namanya orang nuntut ilmu, nggak bisa cepet pinter. Tapi kalau dipreteli satu-satu, insya Allah Ibu bisa ingat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ibu hafalin itu dulu. At-tuhuru syatrul iman. Apa artinya? Bersuci adalah sebagian dari iman. Ibu pernah ingat gak ketika SD itu di kamar mandi ditulis an-nazafatu minal iman gitu ya? Bukan. Hadis yang sahih ini, at-tuhuru syatrul iman. Jadi nanti kalau misalnya kita atau melihat kamar mandi di sekolah atau anak kita nulis an-nazafatu minal iman, tolong diluruskan.
Yang benar ini. At-tuhuru syatrul iman. Gampang kan Bu kalau ngapalin sedikit-sedikit ya Bu. Kalau ngapalin langsung sampai selesai itu bisa sampai 2 hari kita. Maka hari ini kita akan bahas dulu bersuci adalah bagian dari iman. Mengapa bersuci itu bagian dari iman? Karena bersuci pintunya ke sholat, sholat pintunya ke surga. Jadi ketika seseorang mau sholat dia harus paham dulu tata cara bersuci. Ibu pernah dengar gak ada fikih toharoh? Fikih toharoh itu fikih bersuci. Sampai kadang-kadang kita capek, ya Allah SD bersuci, SMP bersuci gitu kan. Sampai ke SMU, ya Allah bersuci lagi. Udah punya anak cucu di JGC ada bersuci lagi gitu. Kenapa? Karena orang yang memaksimalkan bersuci, menikmati cara bersuci, bersuci itu Bu nanti ada wudhu, ada mandi, ada tayamum. Jadi bersuci itu dari 2 hal, bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Makanya dia menjadi pintu iman gitu. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman karena memang ketika orang akan mendirikan sholat itu harus bersuci dulu. Ibu kalau mau sholat wudhu dulu enggak? Wudhu kan Bu? Nah ketika Rasulullah SAW menyampaikan bersuci adalah bagian dari iman, saat wudhu itu, saat wudhu Bu, orang sama-sama wudhu nih Bu. Tapi ada yang menikmati wudhunya, ada yang sekedar buru-buru. Sampai kadang-kadang mohon maaf sikutnya nggak basah gitu Bu. Ada yang sampai luar biasa kan Bu. Seorang sahabat bernama Bilal, sendalnya terdengar di surga. Dan Rasulullah SAW bertanya, ya Bilal apa amalanmu? Sampai aku mendengar sendalmu di surga. Kata Bilal apa? Tawaduknya beliau jawabnya gini Bu, aku tidak memiliki amal istimewa. Aku tidak memiliki amal istimewa, nggak ada apa-apanya gitulah. Aku hanya menyempurnakan wudhuku saja. Cuma menyempurnakan wudhu dan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Itu amalannya tuh Bu. Jadi wudhunya dinikmati, terus habis wudhu sholat 2 rakaat, batal wudhu lagi, dijaga wudhunya. Itu amalan Bilal tuh. Sehingga kisahnya masyhur karena sendalnya terdengar di surga. Kan nggak mungkin Bu sendal kalau nggak ada orangnya gitu. Itu menyampaikan pesan kepada kita, Bilal itu sudah masuk surga, sudah dijamin masuk surga dari hadis ini gitu. Nah kenapa? Karena Rasulullah SAW membocorkan kepada kita ada orang yang masuk neraka karena istinjanya tidak sempurna. Istinja bahasa kitanya cebok Bu. Cebok itu bahasa fikihnya istinja. Ini rentan ya, tapi nggak apa-apa harus saya sampaikan. Tapi ilmu ya Bu. Laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Laki-laki hanya punya 2 lubang, kubul sama dubur gitu ya Bu. Kalau bahasa fikih nanti begini masalahnya. Kubul itu depan, dubur belakang. Tempat pipis namanya kubul. Tempat BAB atau pup namanya dubur. Itu selesai Bu. Nah kalau perempuan itu masalahnya lubangnya ada 3. Kubul, dubur, sama tempat mens, melahirkan, melakukan hubungan intim, tuh dari situ semua tuh Bu. Makanya fikih wanita jadi berbeda dengan fikih pada umumnya. Karena kalau fikih pada umumnya cuma kubul, dubur, that's it, udah itu aja gitu. Tapi kalau perempuan Bu, ada keputihan, ada kemerahan,
ada kecoklatan gitu kan Bu. Itu yang bikin tuh hukumnya berbeda. Dan ini sebenarnya ilmu basic, ilmu dasar yang setiap perempuan harus tahu gitu. Apalagi kita Bu, perempuan itu sekolah pertama buat anak-anak kita. Kalau ibunya pinter, insya Allah anaknya pinter. Karena kepintaran anak-anak itu diambil dari ibunya. Itu anak-anak tuh pinter dari ibu Bu. Bagaimana tidak? Dia dikandung 9 bulan, yang kita makan dia makan, gitu kan Bu. Yang kita baca dia baca. Kalau kita a o, dia juga gitu di dalamnya a o gitu. Kalau ibu di sini kan pinter semuanya, rajin ngaji, rajin nuntut ilmu, gitu ya kan Bu. Insya Allah anak-anak kita pinter, amin. Nah, ketika kita membahas toharoh atau bersuci, kan tadi ada 2 ya Bu, dari hadas dan dari najis. Hadas ada berapa macam? Hadas ada 2 macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau kita lihat hadas kecil, ini boleh deh diambil Neng papannya. Biasanya ibu-ibu itu kalau pakai contoh lebih lekang. Kalau namanya juga udah ibu-ibu ya Bu. Nih gini Bu, minta tisu ya. Saya paling gampang pakai tisu aja. Gini, Ibu ini kalau hadas kecil mau sholat cuman 1 langkah. Nih hadas, mau sholat cuma wudhu, tek nyampe gitu. Tapi kalau hadas besar ada proses yang kedua gini. Kalau dia mau sholat nih Bu, mau sholat mandi dulu ya Bu, wudhu baru nyampe buat sholat. Boleh nggak orang haid langsung wudhu terus sholat? Nggak boleh. Kenapa sih pembahasan toharoh jadi diulang-ulang sampai Rasulullah menyampaikan? Karena dia pintunya ke sholat Bu. Nih wudhu, nih kalau hadas besar ya Bu, hadas besar. Mandi, wudhu, sholat, baru bisa masuk surga. Yang kita pikirin pintu dulu nih. Ibu kalau misalnya mau ke sini, kan naik kendaraan kan Bu, ada yang ke sini dulu, baru ke sini, baru sampai ke sini gitu kan Bu. Proses mau ke pintu surga itu yang ditanya nanti ini Bu, sholatnya. Kalau sholatnya beres langsung Bu, kalau sholatnya nggak beres dipending dulu gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu mandi, bisa tahu wudhu kalau kita nggak nuntut ilmu gitu kan Bu? Makanya ilmu toharoh ini menjadi penting karena di ilmu toharoh ini kita akan tahu rukun wudhu, sunnah wudhu yang membatalkan wudhu. Karena maaf banget, ini kan kita perempuan semuanya. Saya tuh sedih kalau ada teman-teman yang sholat tapi di CD-nya, di celana dalamnya, CD itu celana dalam, ada keputihannya, dia tetap sholat. Padahal keputihan itu najis. Nah ini kan berarti di sini nih Bu nih, gitu. Nanti kalau sudah keluar dari sini, sudah tidak galau lagi, nggak bingung lagi. Oh keputihan itu najis gitu Bu. Sedih kan Bu, anak kita sholat tapi dia nggak tahu kalau keputihan itu najis. Sebetulnya membahas ini rancu, tabu, agak malu, tapi harus tahu gitu. Syukur-syukur kalau ibu rajin nih, ibu tulisin, kirim ke anak perempuan. Kenapa? Saya punya anak perempuan 1 dan dia bilang apa? Umi, temen-temenku nggak tahu Mi gitu, nggak tahu cara mandi, nggak tahu itu keputihan, mazi, wadi. Saya bilang berarti Umi harus nyatetin buat kamu ya, saya bilang. Biar nanti kalau ada yang nanya, udah kasih catatan itu aja gitu. Kan jadi jariah kan Bu gitu. Nah, biar kenalan ibu yang sudah punya ilmunya, nggak apa-apa diulang sedikit ya Bu. Mudah-mudahan dapat pahala.
Yang belum nanti boleh ditanya. Terus gimana? Nah ini wudhu. Rukun wudhu berapa? Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Ibu kalau mau tahu rukun wudhu dasarnya surat Al-Ma'idah ayat 6. Tolong boleh dibacakan artinya. Nanti disebut sama Allah tuh anggota yang disebut di dalam Al-Quran ada berapa itu rukun wudhu itu. Dan selama ini cuma katanya gitu ya Bu ya. Payung hukumnya mana, dalilnya mana, belum ada. Kita lihat. Silahkan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Nah udah itu dulu. Yang disebut di ayat itu anggota tubuh yang dibasuh apa saja? Yang di situ ya, yang di ayat itu. Wajah, terus tangan, terus kepala, terus kaki. Cuma 4 kan Bu? Nah, jadi kalau ada ulama berpendapat rukun wudhu hanya 4 karena dalilnya ini. Kalau Imam Syafi'i bagaimana? Kalau Imam Syafi'i semua amal soleh harus ada niatnya. Makanya rukun wudhu menurut Imam Syafi'i itu ada 6. Pertama apa? Niat dulu gitu. Baru setelah itu membasuh wajah. Kalimat membasuh itu Bu tidak boleh ada yang ketinggalan. Nih alis yang tebal, sunnahnya digini ini tubuh. Kalau bapak-bapak yang kumisnya tebal, gitu. Jenggotnya masukin air tubuh. Karena membasuh. Terus kalau udah muka bagaimana? Kalau sudah membasuh wajah, tangan juga membasuh. Berarti nih cincin digerakin tuh. Biar airnya rata. Sunnahnya begini. Karena yang dibasuh tangan sampai siku. Sikunya harus basah. Tangan sekarang kan banyak tuh yang susah ya Bu. Aduh masukinnya gimana? Ya dibasahin Bu. Ada yang cuma sekedar saya lihat aduh sikutnya nggak basah gitu. Kalau tangan sampai siku termasuk. Siku luar, siku sini tuh harus basah karena rukun wudhunya tangan membasuh tangan sampai siku. Diingat ya Bu, membasuh, kalimat membasuh itu harus rata. Mohon maaf banget yang kukunya panjang itu tolong dipotong biar air tuh sampai ke ujung kulit. Kalau yang kukunya panjang-panjang khawatir air wudhunya nggak sampai ke ujung kulit. Bahkan memotong kuku kan termasuk sunnah fitrah. Jadi membasuh. Tapi perhatikan yang ayat selanjutnya, bukan membasuh kepala. Bukan pakai ghusl, tapi pakai mas. Mashu itu artinya mengusap atau menyapu kepala. Kenapa ayatnya tidak membasuh? Kalau membasuh kan harus semuanya. Kalau membasuh kepala artinya keramas. Tapi kan kita wudhu nggak keramas kan Bu? Ada yang cuma 7 helai, ada yang 1/4-nya. Karena ayatnya menggunakan kalimat menyapu atau mengusap. Terus berapa? Nggak perlu diperdebatkan karena ayatnya mengusap. Saya ingat sekali ketika pertama datang ke Pakistan ditanya rukun wudhu. Saya jawab 6. Terus orang Pakistannya kaget. Hah? 6? Shh, kata dosen-dosennya Indonesia, Syafi'i gitu. Karena mereka 4. Ketika saya nyebut 6, hah? Kasir itu banyak banget 6 gitu. Dosennya saya Indonesia deh, dari Indonesia. Orang Indonesia, orang Asia mayoritas ikut Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i rukunnya ada 6 gitu Bu. Kan nggak ada masalah kan Bu. Selama kan yang disebutnya ada semua.
Nah, tadi keberapa Bu? Ibu saya di sini, ibu lupa gimana saya pulang. Pertama niat, kedua membasuh, ketiga tangan sampai sikut, keempat kepala. Telinga ada nggak di situ? Berarti sunnah gitu Bu. Setelah kepala apa yang Allah sebut lagi? Kaki. Membasuh kaki, bukan mengusap Bu, membasuh kaki. Balik lagi tuh Bu, muka membasuh, tangan membasuh, kaki membasuh. Yang mengusap cuma kepala. Tapi kaki membasuh lagi. Sampai mana? Sampai mata kaki, bukan sampai lutut. Jadi ini misalnya mata kaki, kan tangan ada matanya, kaki ada matanya ya Bu. Ini cuma segini saja udah sah karena memang sampai ka'ambain, mata kaki. Terus kalau kelebihan gimana? Sampai boleh. Yang nggak boleh itu kurang. Kalau kelebihan boleh gitu. Nah kalau sudah begini, yang keenamnya apa? Tertib. Nggak boleh mudi. Aduh kaki gatal banget nih, kaki dulu. Nggak boleh. Urutannya sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Urutannya begitu Bu. Terus apa yang dimaksud tertib? Al-mualat itu Bu nggak ada jeda. Misal ibu wudu, udah wajah, udah tangan, ya Bu ya. Terus dipanggil, ada diskon di Aeon misalnya. Nggak boleh disebut ya, nanti di endorse dianggapnya. Ada diskon gitu. Ibu baru tangan, terus dilanjutin lagi di sana. Nggak boleh. Tertib itu berurutan dan jedanya tidak boleh terlalu jauh. Kecuali wudhu di salah satu kantor. Ada kan Bu ya beberapa kantor wastafel-nya tinggi. Kaki mau naik tuh gak bisa. Mau gak mau kita misalnya ada tuh di lantai yang kedua ada buat cuci kaki, ada pantry. Itu sekedar beda segitu aja tuh Bu. Gak nyampe hitungan jam, gak sampai air wudhu kering. Jadi boleh masih satu gedung tetapi tadi tidak sampai air wudhunya kering. Makanya harus tertib. Nah ini berarti dia sudah di sini. Kalau hadas kecil ya Bu, tuh tinggal selangkah dia bisa sholat. Kalau dia keputihan bagaimana? Bersihkan dulu. Makanya ada contoh hadas kecil. Ada yang namanya mazi, ada yang namanya wadi, ada hadi. Itu makhluk dari mana? Itu ada dalam tubuh kita. Kalau seseorang itu terangsang atau mengeluarkan cairan karena nafsu, namanya mazi. Entah itu tontonan, entah itu bacaan, terangsang keluar cairan namanya mazi. Nih udah wudhu nih yang 6 tadi. Keluar cairan. Batal Bu wudhunya. Kenapa? Karena cairan itu najis. Jadi kalau mengeluarkan salah satu dari 2 jalan, baik kubul maupun dubur, batal wudhunya. Walaupun yang keluar adalah berlian. Selama keluarnya dari 2 tempat itu batal Ibu. Terus yang tempat keputihan tadi itu di tengah-tengah Bu, dia masuknya ke kubul. Yang dubur cuman yang tempat BAB atau pup aja ya Bu. Selebihnya itu masuknya ke kubul. Nah kalau misalnya dia keluar cairan, mau sholat gitu Bu, keluar cairan otomatis batal wudhunya karena dia najis. Muqaddimah melakukan hubungan intim juga kan suka ada cairan, itu namanya mazi Bu. Muqaddimahnya bukan Assalamualaikum, bukan. Ibu pahamlah muqaddimahnya. Terus keluar cairan Bu, itu namanya mazi. Bisa dipahami ya Bu. Kenapa? Ada salah satu kantor kementerian nanya, bedainnya gimana mazi dengan mani gitu Bu. Nantilah terakhir ya Bu, saya nggak pakai ini. Karena ini di masjid, kalau di rumah saya akan detail banget Bu menyampaikannya. Nanti ketika ini udah ditutup baru saya akan jelaskan.
Jadi kalau misalnya perempuan mengeluarkan cairan karena nafsu namanya mazi. Tapi kalau dia capek, banyak pikiran, stres, mau mens gitu ya Bu ya, atau setelah mens keluar cairan namanya wadi. Kita menyebutnya keputihan. Keputihan ini sama najis juga, membatalkan wudhu juga. Kecuali jika keputihannya ini sudah menjadi penyakit. Kalau sudah menjadi penyakit itu ditolerir, dimakfu. Ditolerir itu maksudnya dimakfu, dimaafkan. Kenapa? Karena dia penyakit. Bagaimana ukuran penyakit? Dia sampai lelah, udah wudhu batal lagi. Wudhu lagi, keluar lagi, wudhu lagi, keluar lagi gitu Bu. Dan itu baunya udah nggak sedap, menimbulkan gatel, gitu ya Bu. Itu udah penyakit masuknya. Nah, ini maha kuasanya Allah. Semua cairan yang keluar dari tempat tadi Bu, itu informasi dari Allah, kode dari Allah bahwa rahim kita tidak baik-baik saja. Makanya yang keputihannya berlebihan, konsultasi. Sama yang pendarahan, terus konsultasi. Itu kode dari Allah bahwa rahim kita tidak baik-baik saja. Kalau pelumas yang normal, ya pelumas aja Bu. Walaupun ada yang disebabkan faktor makanan, faktor tontonan dan seterusnya. Dulu, mohon maaf banget Bu. Dulu orang tua saya nggak pernah kenal keputihan karena menjaga makanannya. Pas sekarang, anak-anak sekarang kok sering keputihan. Saya misalnya mengenal keputihan itu setelah menikah. Sebelumnya alhamdulillah nggak ada. Tapi anak sekarang baru udah keputihan gitu kan Bu. Boleh jadi hormonal, boleh jadi makanan dan seterusnya. Jadi kalau masih normal maka tidak ditolerir, dia tetap najis. Tapi kalau penyakit itu ditolerir ya Bu, karena penyakit itu sama dengan beser, sama dengan istihadah, dia dimakfu begitu. Nah, kalau sudah kenalan, ini contoh hadas kecil, ada mazi, ada wadi, ada BAK, buang air kecil, ada BAB, buang air besar, ada KA. KA keluar angin, bukan kereta api. Keluar angin ini ada 2 indikatornya, ada ciri-cirinya. Yang pertama ada suara, yang kedua ada bau. Suaranya gak jelas Bu, tapi orang begini semuanya, astagfirullahaladzim. Batal, berarti ada angin. Baunya gak ada, tapi suaranya jelas, dung gitu Bu. Orang kaget semuanya, batal. Itu indikatornya Bu. Kalau tidak ada suara, tidak ada bau, dah leave it, tinggalin aja. Kadang-kadang setan ngubek-ngubek perut kita ya Bu, apalagi yang sudah melahirkan atau umurnya sudah 40 ke atas. Itu perut bawaannya mau keluar angin mulu gitu. Nah, yang disebut keluar angin itu yang dari dubur. Kalau dari kubul bagaimana? Pernah nggak Bu? Ada orang yang kok gerak sedikit tep, tep gitu kan Bu? Oh ibu langsung iya semuanya. Ada ulama itu tweet namanya Bu. Ada ulama yang bilang itu nggak batalin wudhu. Kenapa? Karena keluarnya dari vagina. Nah ada sebagian pendapat Imam Syafi'i itu membatalkan wudhu. Sebagian saja. Nah mayoritas tidak. Kenapa? Karena kalau dari vagina Bu itu nggak bisa diatur, dia keluar sendiri. Beda dengan yang dari dubur. Kalau dari dubur kita bisa tahan, jangan keluar dulu, udah 3 rakaat ini, bisa kan Bu? Nah, dia bisa ditahan tuh Bu. Mau keluar angin, ibu tinggal 1 rakaat lagi kan ditahan, bisa nahan. Tapi kalau tweet ini nggak bisa Bu. Dia nggak nggak bisa ditahan gitu, nggak bisa. Makanya sebagian ulama tidak membatalkannya gitu. Nah kalau kita
untuk kehati-hatian itu kurangi makan yang gastrik, yang mengandung gas. Itu cepet, terutama ibu yang mau umroh gitu. Kan suka ngeliat ibu-ibu, aduh saya capek banget, batal lagi gitu ya Bu ya. Nah kalau yang menjaga makannya tidak terlalu banyak mengandung gas, itu dia aman gitu. Nah itu contoh hadas kecil. Kalau dia cuma BAB, cuma BAK, atau tadi keluar mazi, wadi gitu ya Bu, dia cukup dibersihkan saja. Dia cuma satu langkah menuju ke sholat, bersihkan vaginanya gitu Bu. Kalau memang dia nempel di CD, di celana dalam, ibu ganti tuh celana dalamnya. Atau ya nggak bawa celana lagi, dicuci dulu celananya, dihilangkan mazinya, dipakai lagi. Ya paling masuk angin lah ya. Namanya celana basah dipakai gitu. Sekarang anak-anak sekarang pakai panty liner tubuh yang kecil yang tipis. Itu dipakai, dia kalau keputihan itu dibuang, vagina dibersihkan, panty-nya dibuang, diganti dengan panty yang baru. Atau kalaupun nggak bawa panty, itu celananya nggak najis gitu. Tapi kalau nyentuh CD-nya najis Bu, itu ganti, dicuci gitu ya Bu ya, cuci. Kalau mau dipakai lagi boleh, kalau mau ganti yang baru boleh. Intinya tidak boleh sholat dengan CD yang ada najisnya. Ada teman saya, jamaah saya, dibuka CD-nya, disimpan di kantong, sama aja Bu. Dia sholat bawa-bawa najis, sama. Kalau mau dibuka, taruh di tas. Ibu kalau sholat di masjid begini, itu jangan disimpan sembarangan. Ini bener, saya pernah di salah satu kantor, jamaah saya lepas CD-nya kan Bu, karena najis. Dia taruh di bawah karpet, selesai sholat hilang Bu. Akhirnya kita bantuin nyari Bu gitu. Saya bilang taruhnya di mana? Di sini tadi Bu, kita panik Bu, bantuin nyari. Saya bilang lain kali bawa tas, biar ditaruh di tas. Perempuan itu Bu, di tasnya itu kan seperti Doraemon ya Bu, apa aja ada Bu, memang begitu. Apalagi kalau kita berpikirnya mau sholat. Kalau kita berpikirnya mau sholat tuh Bu, kena dibawa sajadahnya, salinannya gitu Bu, memang begitu. Itu Allah kasih pahala tuh Bu yang begitu-begitu. Jangan nanti gimana kek, jangan. Ini berbahaya kalau kita punya pikiran bahwa yang penting jalan-jalan aja dulu, sholatnya gampang. Enggak begitu. Setiap mau pergi yang kesimpan di sini, sholatnya di mana, pakaiannya bagaimana. Kalau kita bawa mukena, walaupun lepas CD kan Bu masih aman kan Bu. Tapi kalau nggak bawa mukena, tengok gitu. Itu perlu dipikirkan. Karena banyak ya Bu ya fenomena masyarakat sekarang yang tidak peduli dengan najis. Anak-anak perempuan kita harus peduli. Ingatkan, sudah bawa salinan Nak, sudah pakai panty Nak, sudah ini Nak. Biar dia sholat dengan kondisi udah bersih semuanya. Jangan nanti jadi alasan, nah gak sholat, ini keputihan, emang gak bawa gitu Bu. Jadi jangan dimaklumi untuk dia meninggalkan sholat. Saya punya teman kalau diajak sholat keputihan, gak sholat udah Bu. Saya nggak sholat keputihan mulu dia. Jadi saya, jadi gimana? Masa dia meninggalkan sholat gitu? Ini ya Bu yang pertama. Terus ada yang namanya hadas besar. Kalau hadas besar itu kan Bu prosesnya dua ya Bu, mandi gitu Bu. Kemudian wudhu baru bisa sholat. Nah kalau hadas besar contohnya apa? Hadas besar itu contohnya haid, nifas, junub. Kalau haid definisinya darah yang keluar dari vagina dalam kondisi sehat
dan tidak melahirkan. Diingat Bu, darah yang keluar dari vagina. Kalau dari hidung namanya mimisan. Nggak bisa gini, haid. Enggak Bu, beda. Makanya definisinya darah yang keluar dari vagina. Dalam kondisi sehat, kalau dia sakit, ada kan Bu yang orang sakit, keluarin darah, pendarahan, itu nggak masuk haid. Namanya istihadhah. Nah tadi ya Bu ya, darah yang keluar dari vagina dalam kondisi sehat dan tidak melahirkan atau keguguran. Karena kalau melahirkan atau keguguran namanya nifas gitu. Jadi dipahami dulu artinya, baru kita tahu waktunya. Haid itu umumnya 7 hari, ini yang normal Bu. Maksimal 8 lah, 7 atau 8 hari. Minimal berapa hari? Minimal itu ada yang berpendapat sehari semalam. Sehari semalam keluar darah, besoknya udah gak lagi. Itu udah include haid. Ada juga yang berpendapat 3 hari, 3 malam gitu. Terus maksimal berapa lama? Maksimal 15 hari. Kalau sudah 15 hari bukan darah haid lagi Bu, tapi darah istihadhah. Nih hari ke-15 udah Bu mandi hadas besar, kemudian dia sholat, dia puasa, bahkan dia boleh menservis suaminya. Kita pernah bikin acara di Hotel Sahid Bu, terkait dengan alat reproduksi. Secara medis dibahas, secara agama dibahas. Dan itu Bu, menurut dokter kandungan, kalau darah istihadhah itu memang tidak berbahaya. Kalau bahasan fikih kan Bu, darah istihadhah, darah yang keluar bukan dari rahim, tapi dari peranakan bagian bawah. Makanya boleh melakukan hubungan intim kalau bukan haid nih Bu. Haid itu diingat ya Bu, maksimal berapa Bu? 15 hari. Berarti kalau sudah 15 hari keluar darah bukan haid Bu. Wajib sholat, wajib puasa, dan boleh menservis suami. Terus bagaimana caranya? Kalau dia istihadhah, setiap mau sholat harus wudhu. Setiap ya Bu. Dan syaratnya harus masuk waktu dulu. Misalnya Allahu Akbar, baru dia wudhu. Pakai pembalut, kemudian dia wudhu, bisa sholat. Dan cukup untuk 1 waktu, nggak bisa asar nggak batal, tetap Bu. Asar nanti masuk waktu wudhu lagi. Jadi mandi hadas besarnya hanya 1 kali. Selebihnya kalau mau sholat dia nggak wajib mandi, tapi cukup wudhu. Tapi syaratnya tadi Bu, pertama masuk waktu, yang kedua cuma boleh 1 waktu saja. Gitu ya Bu ya. Nah kalau nifas bagaimana? Nifas itu definisinya darah yang keluar dari vagina karena melahirkan atau keguguran. Ibu, ini PR buat kita semuanya. Banyak sekali yang ketika masuk ke rumah sakit sudah keluar ketuban, ada keluar darah, mereka langsung gak sholat. Ibu masih wajib sholat. Karena definisi nifas, darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan atau keguguran. Jadi jangan pas ke rumah sakit udah gak sholat karena udah keluar darah. Belum Ibu, masih wajib sholat. Kan ada tuh yang pembukaannya lama kan Bu, 2 hari, ada yang 3 hari. Masa 3 hari gak sholat? Gitu. Makanya nanti Ibu ingat-ingat, anak pertama berapa waktu gak sholat, bayar qadha. Anak kedua berapa waktu gak sholat, bayar qadha. Gitu Bu. Karena kita nyantai aja, udah di rumah sakit nih, terus gak pada sholat Bu. Saya bilang, Ibu gak sholat, udah keluar darah, tapi kan belum melahirkan. Gitu. Jadi mereka udah nyantai aja gak sholat karena keluar darah. Itu bukan darah haid, bukan darah nifas. Bayangkan ada yang saya udah keluar darah dari 3 hari yang lalu, terus udah gak sholat. Iya, dari 3 hari yang lalu gitu. Nah ini PR nih Bu buat kita semuanya. Jadi sama Bu dengan yang keguguran. Suka ada yang DM ke saya, Bu Fathia saya ngeplek-meplek terus. Saya wajib sholat gak?
Saya bilang, janinnya masih ada nggak? Janinnya masih ada, wajib. Karena janinnya masih ada, berarti kan bukan keguguran. Sampai dia konsultasi ke dokter, dokternya bilang, babynya udah jatuh, udah nggak ada bu. Itu baru yang namanya nifas. Jadi nifas itu darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan atau keguguran. Jangan sampai kita tertipe-tipe orang yang mempermudah ninggalin sholat. Ngeplek-ngeplek nih jadi saya nggak sholat. Kenapa? Iya suruh bed rest sama dokter. Janinnya masih ada? Masih. Sholat walaupun dalam kondisi berbaring. Kalau Bu Fatia ternyata saya keguguran, itu baru nifas dia. Selama janinnya masih ada, bukan keguguran, gitu ya Bu. Nah kalau pembahasan junub, Ibu udah tahu lah insya Allah. Walaupun nanti ada 5 tahapan, tapi saya 5 tahapan ini saya nggak mau pakai ini ya. Ini saya ingin menyampaikan ilmu saja, tapi tidak untuk di share secara umum karena memang agak-agak sensitif gitu ya Bu ya. Takutnya kok Bu Fatia pembahasannya porno banget gitu. Sebetulnya bukan ke sana. Arah saya cuman mau menyampaikan ilmu ini kepada kita semua, kepada perempuan. Jadi itu terkait dengan at-tuhuru syatrul iman. Sebetulnya Bu masih banyak lagi. Ada tayamum gitu ya Bu ya. Ada mandi, sunnah mandi, ini wudhu aja baru rukunnya kan Bu. Rukun wudhu, sunnah wudhu, yang membatalkan wudhu, rukun mandi, sunnah mandi gitu. Dan seterusnya itu sebetulnya wajib kita pahami. Tapi karena ini hadis, jadi saya pretelinnya satu-satu dulu. Kecuali nanti ada pertanyaan dari ibu-ibu. Demikian ya. Ini ada waktu kurang lebih 10 menit. Boleh di off gak ininya? Kalau nggak pakai ini, ibu di belakang nggak kedengeran. Jadi saya pengen tetap ibu di belakang kedengeran tanpa YouTube Bu. Jadi kalau mau dapat ilmunya ya datang ke sini lah gitu ya. Ini saya izin. Kenapa Neng? Tapi Mbak Ica dimatikan aja kali ya amannya. Oh oke. Ibu kalau mau bertanya boleh pakai tulisan, boleh pakai raise hand ya. Sambil nunggu ini dinonaktifkan, kamera dinonaktifkan, Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau mengurangi, saya kembalikan kepada MC kondang kita. Silakan yang mau bertanya. Mic-nya dimatiin tapi videonya masih ada, cuma mic-nya nggak masuk ke kamera. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lina Ya Bu. dari Ujung Menteng. Dari Yang saya mau tanyakan ke Ustadz, tadi dikatakan bahwa kalau kita nonton atau membaca buku terus keluar cairan, apakah itu termasuk hadas besar, harus cuci rambut gitu? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mic-nya mati juga nggak apa-apa. Kedengeran nggak Mbak Ica? Sebentar, itu yang akan saya bahas Bu. Nih bedainnya gimana nih mazi sama mani, ini yang akan saya bahas tapi pengen dimatikan dulu ininya. Aman ya? Nyala lagi Mbak Ica. Nyala lagi Mbak Ica.
Ibu saya boleh maju ya, ini ke center masalahnya. Beca saya maju aja. Gini, saya duduk, ibu di belakang kedengeran ya, gini. Ketika kita membaca atau nonton, kedengeran ya? Oh iya kedengeran betul, baik. Saya ngomong begini aja pakai speaker kedengeran. Hah? Iya, nggak kedengeran. Aman. Oke, ini tuh. Ketika anak kita nonton drakor atau film-film yang porno gitu ya Bu, atau baca-baca buku yang membuat dia bergairah, dia otomatis itu keluar cairan namanya mazi. Mazi ini najis tetapi tidak mewajibkan dia mandi. Ceritanya karena yang keluar cuma mazi. Kapan seseorang wajib mandi? Ketika dia mengeluarkan mani. Jadi ada mani, mazi, wajib. Yang wajib mandi, mani. Wajib ibu mandi. Biasanya, mohon maaf Bang, ini yang tadi saya ingin sampaikan, yang namanya mandi hadas besar atau mandi junub karena 5 hal. Pertama, mimpi basah. Mimpi yang membuat dia keluar cairan, celananya basah. Kalau dia mimpi, tapi nggak ada cairan di celananya, nggak wajib mandi. Walaupun mimpinya seru sampai jatuh dari tempat tidur misalnya. Tapi dia pas dibuka celananya nggak ada. Dan mimpi basah ini bukan hanya laki-laki, perempuan pun bisa. Jadi teman saya LDR itu bilang, Bu Fatia saya kan LDR, tiba-tiba bangun tidur, sirinya basah. Sudah mimpi apa? Mimpi ketemu suami. Wajib mandi, itu karena mimpi basah. Yang kedua ada namanya onani. Kalau maaf ya Bu ya, ini ilmu aja sih saya bagian. Onani itu laki-laki main gitu, entah dengan berkhayal, entah gitu. Kalau sekarang kan ada namanya sex toys. Jadi mainan buat melampiaskan hawa nafsu. Di Korea tuh banyak boneka-boneka gede, besar. Ketika dia onani, dia bermain sendiri atau dengan alat, itu dia wajib mandi. Walaupun dia kan tidak berhubungan intim, mimpi juga enggak, tapi namanya onani. Yang ketiga, masturbasi, perempuan yang main. Perempuan yang melakukan, misalnya LDR. Nah, onani dengan masturbasi ini di antara 4 ulama, ada 2 yang membolehkan, ada 2 yang melarang. Ulama yang membolehkan jika menghindari zina. Kan ada ya Bu, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang LDR, suaminya di mana, istrinya di mana. Sementara kan dia mendiam, rindukan kasih sayang Bu. Tapi gimana akhirnya mungkin dengan alat atau dengan gitu Bu, atau dengan menghayal dan seterusnya, maka perempuan sama.
Jadi ada jamaah satu yang pengusaha, dia keluar kota sekian bulan, nanti keluar kota lagi sekian bulan, itu kan perempuan butuh juga. Umar bin Khattab pernah nanya kepada putrinya, ya Hafsah, berapa bulan perempuan kuat menahan itu? Apa kata Hafsah? Ayah tuh khalifah, ayah tuh Amirul Mukminin, kenapa nanya begini-begini? Apa kata Umar? Justru karena ayah khalifah, ayah harus tahu. Biar ayah tahu berapa kekuatan istri-istri para mujahid. Coba. Apa kata Hafsah? 4 bulan. Setelah 4 bulan para mujahid di lapangan dipanggil bersama Umar suruh pulang. Suruh memberi nafkah batin kepada istri-istri mereka. Saya kadang-kadang merinding, Bu. Itu khalifah Umar sekarang itu memikirkan anaknya perempuan, Bu. Cuma nanya sama putri berapa lama kamu kuat? Gitu, Bu. Kan nggak tahu, Bu. Kita ngebahas ini karena sebagai khalifah juga, justru kan aku khalifah, aku mau tahu berapa kekuatan perempuan. Pas Hafsah bilang 4 bulan ayah, langsung, Bu. Setiap 4 bulan para mujahid di lapangan suruh pulang, suruh ibadah sama istrinya, baru berangkat lagi. Jadi ada hukum Islam, Bu, jika perempuan 4 bulan tidak mendapatkan nafkah lahir atau batin atau kedua-duanya, kan boleh menggugat cerai. Jadi masturbasi itu perempuan, onani laki-laki. Dan tadi ya Bu, di antara boleh nggak sih? Nah tadi di antara 4 ulama 2 membolehkan dan 2 melarang. Kenapa dia melarang? Kalau yang 2 daripada berzina, gitu. Untuk menghindari zina dia boleh. Kenapa 2 yang melarang? Dan 2 yang melarang ini karena khawatir terbiasa dengan cara itu sehingga dia tidak melakukan hubungan secara normal. Gitu ya Bu. Nah, itu yang ketiga. Tadi yang pertama apa Bu? Mimpi basah. Kedua onani. Ketiga bebas. Yang keempat itu hubungan sekejap. Maksudnya gimana hubungan sekejap? Nggak sampai klimaks, nggak sampai orgasme. Contoh ya Bu, kan perempuan kalau nggak pakai contoh nggak ini Bu, ilmunya nggak tetap gitu ya Bu. Ibu lagi mau ibadah, baru berhubungan, bel bunyi tingtung, bubar semuanya Bu. Ya Allah, baru nyelut bahasa gampangnya. Itu udah wajib mandi. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada zaman waktu Bu Fafia kan kita belum ngapa-ngapain. Saya udah ketemu belum 2 setan itu? Sudah, ya sudah wajib. Emak itu paling males mandi hadas besar, paling males. Jadi dia cari alasan. Tapi kan kita belum ketemu, nggak ketemu, ya udah wajib. Ketemu tuh gini Bu, maaf ya Bu, nih kan misalnya ini bibir vagina nih Bu. Kalau baru main di luar, itu belum. Tapi kalau udah ngetok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ketemu, wajib. Itu bahasa gampangnya begitu. Biar orang nggak bingung lagi. Ini wajib apa enggak kan gitu ya Bu? Bu, baru main di halaman, karena nggak ngerti, mandi Bu, mandi lagi, main lagi di halaman, tamu datang lagi, mandi lagi. Sakit Bu. Ya, nggak ilmu berketawa sekarang. Saya buat simulasi gini biar kita ketika menjelaskan ke anak udah jelas banget gitu. Karena kan banyak yang saking hati-hatinya, oh gitu ya Bu. Saya ketemu jamaah unik-unik. Ada yang sampai tapi alhamdulillah saya semalam ibadah sama suami. Iya, tahajud juga, masya Allah. Saya bilang, tapi mandi kan? Padahal saya ngomongnya bercanda. Tapi mandi kan? Mandi. Kan kalau begitu wajib mandi. Astagfirullahaladzim. Pantesannya bisa dua-duanya. Mas suami bisa, sama Allah bisa. Bukan mandi ya. Saya langsung sebelah sama panitia. Tema kita balik. Jadi tema keluarga atau haram Bu. Itu masalahnya. Akhirnya di beberapa BUMN sampai BI ya mas ini Bu ke haram. Karena banyak yang nggak paham. Oh, jadi kebetulan najis. Oh, itu wajib mandi. Oh, ini nggak mandi. Hal kayak gitu tuh kepikiran sama mereka. Ya udah, kita bahas tentang toharo. Karena ternyata nggak wajib gitu. Nah itu kan tanya, mazi itu wajib mandi enggak? Enggak. Beda ini di mana umumnya, bahasa gampangnya ya Bu. Umumnya kalau orang mengeluarkan mazi itu nggak capek. Gitu Bu ya. Kalau orang mengeluarkan mani, capek.
walaupun mimpi dia lemas Bu. Tapi kalau masih cuma gitu aja kan Bu, nggak kos-kosan ya Bu. Ya. Tapi kalau mami itu lemas. Saya pernah ke anak saya, dia bangun tidur itu lemas kenapa? Pertama dia mimpi. Nah kalau lemas banget, ya aku kok lemas banget ya gitu. Pipis nggak ada gitu kan? Oh nggak tahu, tapi kayaknya anakku bas. Lihat, ya Allah kamu udah mimpi banget. Ini nih supaya kena ini mami. Kan ada anak kita yang udah cerdas duluan, ada yang belum kan Bu. Emang aku belum siap, ya aku kata dulu. Yang punya tanggung jawab. Tapi aku belum siap, kita punya tanggung jawab. Aku akan hidup kamu jadi anak yang dewasa dan anak itu ketika mimpi kita punya harus mempertanyakan itu. Karena anak-anak sekarang terkadang mimpi orang tuanya nggak tahu tapi dia menjadi bahan tertawaan dengan teman-temannya dan masuk ke masjid. Kan nggak boleh Bu, kalau belum mandi hadas besar masuk ke masjid. Tapi anak-anak sekarang itu pada masuk ke masjid tanpa mandi adalah pribadi. Ini PR kita. Kalau mereka pada nggak nanya Bu, saya nggak tahu Bu. Oh, anak ibu bukan gitu. Jadi ngobrol sama anak laki-laki, ngobrol sama anak perempuan, kamu udah mimpi atau belum, kamu udah haid belum. Itu orang tua yang pertama kali harus tahu. Jadi hubungan sekejap itu wajib mandi. Baru yang terakhir normal, hubungan normal ya, hubungan intim suami istri. Nah sama hanya ada ibu, persis sama, hampir sama dengan ibu. Bu Fatia, saya punya anak 3. Saya mau nanya, emang perempuan bisa membakar sperma juga? Saya bilang, ibu selama ini nggak tahu, nggak tahu. Ibu sudah punya anak 3, iya, ibu nggak tahu rasanya membakar sperma, nggak tahu. Padahal Rasulullah ngajarin apa Bu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabat ya Bu, kalau kamu mendatangi istrimu itu ada mukadimahnya dulu. Beda sama hewan, kalau hewan kucing, selesai. Ayam selesai. Tapi Rasulullah menyampaikan kalau kamu mendatangi istrimu itu bermain-main dulu dengan istrimu. Coba sekarang itu. Kenapa? Karena perempuan dengan laki-laki itu kan Bu, nikah itu kan halal. Makanya sama Rasulullah buat yang masih sendiri mohon maaf ya ini Bu. Takutnya di belakang ada yang masih sendiri, tidak ada bukan di mana sih bahasannya nih. Ilmu. Karena saya juga membahas ini ke anak saya, ingin dia belum menikah, biar dia tahu. Jangan sampai nanti kita di hadapan Allah dituntut loh Bu. Kenapa kamu gak banyak anak-anak kamu masuk begitu? Kenapa kamu gak ngobrol sama anak-anak kamu? Kenapa kamu? Itu kan penting. Jadi pentingnya kita ngobrol tapi ngobrolnya berdua sama anak kita. Kamu udah ngerti belum? Tahu cara nantinya kan? Udah cara nantinya kita tenang. Berapa banyak orang tua panik karena anaknya mens, bukan ini gimana? Kenapa nangis rumah? Karena tetangga saya depan rumah, anak saya mens, mainnya umur 8 tahun. Ini anak masih main, belum tahu cara mandi wajib, bagaimana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak dikerjakan. Dia benar-benar lembut kosong. Dan sudah saya bilang proses itu. Karena sekarang anak-anak sekarang mensnya lebih cepat dari kita. Mandi dulu tuh udah harus diajarkan ketika kita lihat nih. Ada anak yang kecantilan, ada yang biasa kan Bu. Mungkin kecantilan kalau gagal tapi cepat Bu. Padahal anak itu haidnya cepat atau mimpinya cepat, itu seberapa dia dekat dengan orang tuanya. Anak laki-laki yang suka gelendotan, gitu bermanja, gitu ya. Nah itu biasanya mimpinya agak lama. Anak perempuan yang manja sama ayahnya, diam ya, mensnya agak lama. Karena saya punya anak, kan laki-laki 5, perempuan 1. Yang 5 ini nih model mimpinya beda-beda. Dan saya sempat ngobrol sama ibu, pernah dengar nggak Dr. Oz almarhum Rian Tamrin. Nah, saya pernah bareng sama beliau. Qadarullah anak saya ada yang udah umur 14 baru mimpi, ada yang 9 atau 10 mimpi. Dok ini gimana? Ini komentar dari beliau. Struktur body kita itu seperti ada yang baskomnya cepat penuh, ada yang lama. Kalau yang baskomnya cepat penuh, dia mimpinya cepat gitu.
Tapi kalau yang baskomnya dalam, nggak penuh-penuh, dia mimpinya lama, begitu. Tapi kalau pengen anaknya lama bangunnya, itu sentuhan dengan orang tuanya lebih sedikit. Yang manja sama orang tuanya itu katanya haidnya atau mimpinya agak lama. Saya perhatikan kayaknya ada bebannya. Karena anak pertama manjanya luar biasa itu mimpi hamil. Nah, yang kedua faktor makanan, faktor pergaulan, faktor tontonan itu pun membuat dia balik lebih cepat. Jadi terjawab ya Bu, bedain mazi dengan mani. Mazi ya udah dia bening aja. Dulu pada masa dahulu kala orang KB-nya lewat mazi. Kalau mazinya bening dan cair itu nggak subur. Kalau mazinya lengket gitu, itu subur. Mereka jaga tuh gitu. Orang zaman dulu begitu KB-nya. Kalau sekarang kan udah banyak ya alat kontrasepsinya, banyak macam-macam. Yang kedua, kalau mazi tidak najis. Mazi kan najis, mani tidak najis. Kenapa Rasulullah SAW pernah mani atau sperma jatuh di kain sarung, sama dia cuma dikering pakai kebu, bilangnya itu sarungnya dipakai lagi. Itu dalil bahwa mani tidak najis. Tetapi yang mengeluarkan mani wajib mandi. Berbeda dengan mazi. Mazi najis, tetapi yang mengeluarkan mazi tidak wajib mandi. Gitu ya Bu? Mudah-mudahan jelas ya Bu ya. Kalau yang aku mau ditanyakan boleh. Tapi kalau udah jelas nggak usah. Nanti kita dipikir itu suami, dengan pulang aja kalau suami gitu. Baik, ayo silakan. Bawah umurnya berapa? Ya, bertahap mengajarkannya. Bertahap. Oh maaf, anak itu ada yang cerdas sebelum waktunya, ada yang polos. Kita dari ngobrol sebentar juga, polos. Ada yang, udah mimpi senyum udah. Ada yang, udah mimpi apaan misalnya. Mimpi indah, makan es krim, itu belum Bu. Bukan mimpi basah, ngompol, belum. Dia kalau udah matang, dia jawabannya kan, aku belum mimpi tapi aku tahu kok. Nah itu ngobrol tuh. Ada yang anak tuh matangnya luar biasa. Iya kita nggak ngobrol dia tahu. Ada yang ngeliat tuh, ini apaan sih yang dia nggak tahu gitu ya. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Contoh aja, saya punya anak itu, padahal udah besar, karena dia belum haid, bahkan dia udah haid Bu. Ada video kan Bu, bagaimana seorang suami memiliki istri yang di dalam video itu ya Bu, di dalam video itu ada suami yang punya istri tangannya nggak ada. Terus, gimana dia pakai bajunya ya? Abangnya jawab, dipakein sama suaminya. Gimana sih Bang, itu kan aurat. Iya. Dia udah main sebut, tapi nggak tahu kalau suami istri itu boleh kan Bu melihat seluruhnya. Terus, abang gimana sih, masa suaminya yang pakein? Jelek saya abangnya. Saya kasih dulu. Iya ya, bukan. Masa nggak aurat? Karena dia belum paham. Langsung kita alih itu, sepintar-pintar orang tua. Ada yang, lah suami istri mah udah harus. Itu membuat matanya cepat gitu. Kalau matanya lama, bongkar semua. Bertahap aja, bertahap. Dan jangan parno juga ya Bu, saya pernah nanya. Nah, mimpi itu gimana? Saya pikir nanti anak saya melihat orang perempuan gitu. Dia cerita mimpi itu nih, aku kan lagi main sepeda sama teman-teman gitu. Tiba-tiba ada teman sekelas lewat. Cuma lihat doang, itu anak perempuan lewat keluar. Langsung bilang saya, jadi nggak seperti yang kita bayangkan juga mimpinya bagaimana. Enggak. Terus saya tanya lagi sama namanya kayak begini nadanya lumayan banyak. Kalau gimana aku mimpi? Biasa aja sih kita juga Uno, itu kan Uno yang gambar-gambar itu ada Uno, ada
toko yang berkaya monopoli yang kita monopoli sama teman-teman. Tiba-tiba ada perempuan lewat, tiba-tiba cer gitu. Aman, dalam hati aman, cuma lihat aja gitu. Jadi bukan yang ditampilkan dalam mimpi itu gimana, enggak lah Bu, Allah kan maha tahu ya Bu. Makanya suami istri, kalau suami sudah menyalurkan semuanya kepada istrinya, dia nggak mimpi lagi. Ini pernah nggak suaminya mimpi? Kalau dia mimpi, berarti mohon maaf, belum terpuaskan dengan cara yang nyata. PR kita kan mengenyangkan suami di rumah, tanda kutip ya Bu, mengenyangkan. Kenyangkan suami di rumah, biar di luar sana dia nggak nyari rumah makan lain. Kalau dia nggak kenyang, dia mampir. Beda misalnya suami kita kenyang, di luar ada aroma rendang, dia cuma wangi banget rendang, tapi nggak pengen mampir. Kalau dia lapar, nyium rendang, wangi juga, lu lapar tapi dia mampir. Makanya bagaimana suami itu kenyang di rumah sehingga tidak mampir ke restoran. Begitu. Alhamdulillah karena sudah mendekati setengah 12, saya rasa cukup sekian ya Bu. Ini baru satu pokok bahasan, kan ada berapa tadi? 6 ya. Ada 6 pokok bahasan, masih 5 lagi. Wajib lagi datang ya Bu. PR-nya buat ibu-ibu apa? Kan saya kasih clue-nya. Rukun wudhu 6. Ibu tolong cari sunnah yang berarti selain yang 6 tadi itu hukumnya sunnah semua. Ya Bu, turun, masukin air minum, kuping, yang tidak disebutkan tadi hukumnya sunnah semua. Demikian Ibu Solehah, alhamdulillah karena sudah mendekati setengah 12, sama saya cukup sekian. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, kekurangan dari saya, mohon maaf banget hari ini saya harus kucing-kucingan nih Bu dengan kamera ya Bu, karena khawatir mereka salah paham. Kita punya niat baik terkadang dipandang salah, apalagi punya niat salah kan gitu. Niatnya cuma satu, biar kita jadi ibu yang bisa mentransfer ilmu seputar ini ke anak-anak. Demikian kita tutup dengan doa untuk majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.